bahwa sampah yang dikumpulkan mereka bisa kita beli dengan harga yang tentunya lebih tinggi lagi. Karena saya berpikir bahwa kalau kita ngomong masalah sampah plastik itu kan dibuat dengan teknologi ya. Harus diselesaikan dengan teknologi. Jadi kalau udah kreatif kita bisa jadi apa aja. Ya jadi kursi, jadi lukisan. Kalau udah kreatif pasti kita bisa menyelesaikan masalahnya. Kira-kira sekitar ratusan ton sih. Ratusan ton ya. Apalagi daun pisang sulit kayaknya pakai daun pisang. Nek yang saya beli waktu SD beli. Masih ada. Masih? Maksudnya Bang Dimas nanti saya beli TPA semua beli. Oh hilang kan TPA hilang gitu. Sampah itu penting bagiku dan bagimu. Oke Nyamo, kita jumpa lagi di podcast Di Sampingmu. Diskusi sampah itu penting bagiku dan juga bagimu. Kita akan belajar bersama narasumber tentunya tentang pengelolaan sampah yang peduli lingkungan. Tentunya masih di mindset kita yang untuk belajar bersama, tidak merasa pintar tapi pintar merasa. Kali ini kita akan bergabung dengan 4 narasumber yang luar biasa yang begitu peduli dengan lingkungan dan sudah beraksi dan berkreasi, berkonkret nyata dalam pergerakan peduli lingkungan dalam pengelolaan sampah plastik. Kita mulai dari yang gondrong dulu. Ada Bang Dimas Bagus Wijanarko, tepuk tangan yang meriah untuk Yayasan Get Plastik. Jadi beliau ini adalah pendekun, bukan spiritual ya. Pendekun di lab beliau. Kita tahu beliau sudah bereksperimen sehingga sejak 2016 bisa menemukan sebuah mesin, nanti akan dijelaskan di bincang-bincang, mesin yang bisa mengelola sampah plastik menjadi bahan bakar minyak BBM. Beliau adalah seorang pendekun eksperimen yang bermanfaat bagi lingkungan dan hari ini bisa hadir. Terima kasih Bang Dimas, jauh-jauh baru datang dari Bandung langsung ke sini. Yang kedua ada dari Plastik Detox. Ini kali ini paling cantik. Beliau Mbak Sri Juniantari adalah beliau bergerak di usaha untuk penyadaran tentang penggunaan plastik yang berkelanjutan, reuse dan mencegah plastik sekali pakai dari Plastik Detox Yayasan Kita Untuk Semesta. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Sri. Pesona plastik ini juga keren, Dewa Agung Ari Krisna, beliau nak tanggung-tanggung buat furniture dari plastik dan beliau juga sedang melakukan yang luar biasa niki aksinya dan karyanya, rumah berbahan plastik. Terima kasih Agung Ari Krisna. Semua Agung untuk galah. Dan yang unik satu-satunya yang bertopeng hari ini. Beliau aslinya ganteng loh, tadi yang lihat ganteng beliau aslinya. Blimade Oplas dari Wajah Plastik yang begitu kreatif mengubah sampah plastik menjadi kesenian, kreasi yang luar biasa, gabungan desain grafis dan sampah plastik kemasan menjadi karya yang luar biasa. Made Oplas untuk semua sudah hadir di Pulau Nyamo dan kita akan berbincang bersama-sama tentang sampah plastik dan pengelolaannya juga pengolahannya. Oke. Yang pertama, siapa duluan Niki ya? Ladies first mungkin ya? Ladies first. Cewek dulu ya, cewek ya. Mbak Sri. Di lapangan sekarang bagaimana yang Mbak Sri jalani untuk penyadaran? Oke, kalau dari yang dilakukan Plastik Detox gitu sejauh ini, kami kan terlibatnya dengan pelaku usaha dan juga dewasa muda gitu. Kalau misalnya dari pelaku usaha, ini ada lingkaran setan sebenarnya bisa dibilang gitu. Jadi seringnya pelaku usaha ngeklaim bahwa pelanggan mereka yang masih minta plastik sekali pakai, tapi dari pelanggan ini malahan ngebalikin lagi bahwa orang dikasih kok sama pelaku usahanya gitu. Jadi ada lingkaran setan yang harus kita putus bahwa kita semua harus mulai untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini gitu. Dulu di awal-awal ketika ada Pergub Bali gitu kan ada pelarangan 3 item ya, ada kantong plastik, ada sedotan plastik sama styrofoam gitu. Jadi
ada fenomena ketika COVID dibilang bahwa plastik itu adalah yang lebih higienis gitu. Padahal kan kenyataannya tidak begitu. Tapi itu dijadikan sebagai kayak catatan, dijadiin alasan sama pelaku usaha untuk orang lebih higienis kok gitu. Jadi mereka balik lagi ke habit pakai plastik sekali pakai gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin dewasa muda, case-nya juga mirip-mirip. Dewasa muda ini artinya yang sudah lulus SMA gitu. Itu yang kami targetin gitu sebagai yang kami edukasi gitu. Mungkin plastik itu praktis gitu mungkin bagi anak muda ya. Dan uniknya gini, ketika mereka ada peraturan disuruh bawa botol minum sendiri, tapi refill stationnya nggak pernah disediakan. Oh, nggak sinkron jadinya ya? Nggak sinkron. Kalau di kampus Undiksa gitu ya kita mention alumni gitu sebagai alumni ada refill stationnya. Tapi kalau misalnya di Denpasar lebih sulit nemuin refill station. Iya. Jadi itu perlu dibenahi juga. Iya, itu salah satu fokus yang sedang dikerjakan di plastik. Iya. Jadi terus peningkatan penyadaran tuh karena cinta itu sesungguhnya nggak begitu ya sifat. Cinta itu sibuk mencari jalan. Bukan sibuk mencari-cari alasan. Mantap banget. Ke yang kita tuakan sekarang ini paling gondrong agak. Bang Dimas. Kalau Bang Dimas melihat plastik itu seberapa penting sih untuk kita bicarakan, kita cari solusi yang solutifnya terhadap sampah plastik yang menjadi masalah udah tahun ke tahun bahkan puluhan tahun ini. Seberapa penting sih masalah sampah plastik ini di mata Bang Dimas? Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan permasalahan sampah plastiknya yang penting sebenarnya, tapi bagaimana merubah habit, merubah mindset gitu masyarakat itu sendiri. Karena sebenarnya masalah kita sekali lagi bukan di plastiknya gitu loh. Masalah kita sebenarnya mindset kita gitu. Tadi Mbak Sri menyampaikan bahwa kita mencoba mengurangi, untuk menghilangkan itu akan sangat sulit gitu. Tapi kalau kita bijak dalam menggunakannya gitu, makanya kita belanja nggak perlu kantong plastik, ya nggak usah pakai kantong plastik gitu. Ya kan, itu yang lebih harus kita dorong gitu. Karena memang kalau berbicara tentang plastik, saya belum ke sampahnya ya. Saya berbicara plastiknya itu ada rantai ekonomi yang cukup panjang. Gitu. Permasalahan ekonomi yang cukup panjang gitu. Kalau kita udah masuk dalam permasalahan sampahnya, ya tadi bagaimana kita mencarikan solusi yang solutif gitu. Karena ketika kita cuma melakukan pelarangan setiap hari itu tumpukan ratusan ton, ribuan bahkan gitu sampah yang tertumpuk di TPA ataupun di jalan gitu. Jadi bagaimana kita memikirkan solusi-solusi yang solutif sekarang. Edukasi ada ranah dari teman-teman yang melakukan edukasi gitu. Kalau ranah kami adalah mencarikan solusi-solusi yang solutif yang akhirnya itu bisa membangun banyak hal, mulai dari ekonomi ya kan, dari lingkungannya juga gitu. Jadi di mindset yang awalnya mindset yang menumbuhkan kebijaksanaan penggunaan sampah plastik itu. Jadi dibutuhkan mindset yang tepat, karena hubungannya kalau disediakan pun refill itu kalau mindsetnya masih belum benar, ujung-ujungnya ya gimana Pak, orang saya sibuk gitu ya. Lagi ke alasan aja. Enggak, alasannya lupa. Tumblernya lupa, beli lagi tumbler. Nanti lupa lagi beli lagi tumbler. Akhirnya menjadi permasalahan baru kan, permasalahan sampah-sampah baru gitu. Jadi sebelum ke sampah plastiknya, artinya plastiknya dulu itu memang enggak mungkin kita akan tidak bersentuhan dengan plastik gitu kan. Tapi dibutuhkan mindset sama kebijaksanaan kita dalam penggunaannya gitu ya Bang Dimas. Benar biasa. Gitu. Nah sekarang ke niki anak muda yang keren nih ya, bangun rumah. Dewa Hari Krisna. Niki kan Dewa juga bersentuhan di lapangan tentang sampah plastik, karena butuh bahan baku yang luar biasa juga, bikin rumah ini, bikin lemari, bikin furniture, bikin tempat duduk dari gini. Bisa nggak berbagi tentang pengamatan Beli Dewo Krisna di lapangan seperti apa sih masalah keberadaan sampah plastik yang saat ini Beli Dewo lihat
Napi nih Kak? Ya, pertama saya setuju banget ya sama yang diobrolin Mas Dimas tadi soal yang sebenarnya bermasalah itu mindset. Mindset. Nah, sekarang kita mengedukasi di Pesona Plastik itu saya menyusun konsep yang dimana anak muda yang tergerak untuk mengedukasi anak muda kembali, untuk mengedukasi anak-anak kembali. Nah, kalau istilahnya itu bisa dibilang kita edukasi, kita memunculkan peluang untuk berusaha di plastik lagi. Karena setiap orang yang diedukasi itu dia tidak akan tergerak jika dia tidak melihat peluang di dalamnya. Kenapa kita mengajarkan untuk berwirausaha juga dalam sampah ini juga atau limbah plastik ini. Nah, karena itu kita melihat bahwa untuk pertama kita edukasi, kita cuman edukasi ya, kita sekedar berbicara, ini sampah, ini berbahaya, ini harus dilakukan seperti ini, seperti itu. Nah, ujung-ujungnya setelah kita edukasi seperti apa? Tidak ada lagi yang tergerak. Begitu-begitu saja, jalan seperti normal kembali. Nah, ketika kita menjalankan edukasi dengan praktek bahwa ini bisa diperjualbelikan ataupun diusahakan menjadi istilahnya ada value-nya ya. Ya benar, value-nya. Nah, mereka mulai punya ide nih. Oh, kita buat seperti ini. Mulailah mereka tergerak untuk mengumpulkan sampah. Bahkan kita juga mengarahkan bahwa sampah yang dikumpulkan mereka bisa kita beli dengan harga yang tentunya lebih tinggi lagi daripada pengepul-pengepul. Nah, begitu. Nah, selain itu juga yang Beli Nando tadi bilang rumah itu terdiri dari 1,2 ton sampah plastik. Nah, 1,2 ton. Ya, sampah plastik. Nah, kita nyarinya di mana nih? Kita riset lagi nih. TPA seperti ini udah bagus nggak? Kalau kita belum lihat TPS atau TPA yang belum bagus, biasanya kita beritahu edukasi bahwa kita membeli seperti ini, kalian bisa jadi peluang bisnis ke kita langsung menjadi partner gitu, partner supply gitu. Makanya kita edukasi dalam hal memunculkan peluang itu sendiri. Gitu. Berarti Dewa juga ke TPA itu melihat kondisi sampah plastik di TPA itu seperti napi makin nih. Kalau beberapa TPA, salah satunya itu di Serangan lah umumnya, itu sebenarnya termasuk lumayan parah. Apalagi dulu saya bekerja ada gedung di depan TPA banget. Itu gedung di depan Serangan banget. Itu saya bekerja dulu di sana di perusahaan asing dalam bidang ekspor ikan. Itu bau sampahnya benar-benar nusuk ke dalam gedung. Itu setiap hari yang saya cium. Nah, kabarnya dari 2019 itu akan ditutup kabarnya. Dari 2019. Ya, itu kabarnya. Dan kabarnya yang saya dengar beberapa masyarakat itu tidak setuju. Karena kenyataannya emang TPA tersebut lah TPA utama. Sampah-sampah Bali hampir semua Bali terkumpul di sana juga. Nah, kenapa ditolak dan akhirnya pun sekarang itu muncul kembali akan ditutup. Semoga itu menjadi kenyataan, akan ditutup agar teratasi juga nih gunung sampah yang semakin meninggi bisa berkurang, itu tujuannya sebenarnya. Untuk TPA yang bagus tuh kemarin saya lihat itu di TPA-nya di Karangasem itu mereka udah pakai insinerator untuk memusnahkan sampah pembakaran, tapi asapnya itu disaring lagi agar tidak mengandung yang namanya metana juga. Nah, itu bagus di TPA di Karangasem juga. Jadi sampah-sampah di masing-masing TPA itu kondisinya ya memprihatinkan gitu ya. Ada yang lumayan bagus, ada yang memprihatinkan. Nah, itulah yang sebenarnya harus diratakan di standarisasi pengelolaannya ya. Benar. Jadi sampah plastik yang menurut pengamat media itu yang terbanyak tuh yang plastik jenis apa yang paling banyak di TPA? Sekarang sampah plastik yang terbanyak tuh tentunya jenis-jenis PET pasti banyak, PET, jenis-jenis seperti styrofoam pasti banyak, itu banyak banget. Nah, jenis-jenis seperti kemasan snack gitu-gitu ya. Gitu. Biasanya itu jenisnya PP juga ada, LDPE juga ada, itu banyak sekali. Apalagi sampah tas kresek yang kita temuin di mana-mana. Seperti kemarin saya ikut bersih-bersih di Pantai Kedonganan dan saya sekaligus menyumbang kursi taman juga di Pantai Kedonganan. Itu kursi taman terdiri dari 35 kilo sampah plastik. Satu kursi. Kita menyumbang 3 kursi langsung di sana. Nah, 90 kilo itu tuh ya. Benar. Plastik tadi dikurangi ya. Itu udah dikelola di dalam kursi tersebut. Nah, itu benar-benar sangat memprihatinkan kondisi, walaupun itu bisa dibilang sampah kiriman.
Tapi itu benar-benar sangat banyak dan sangat parah sampai mengganggu daerah pariwisata di sana. Ya, ya, ya. Akhirnya merugikan kita pada ujungnya Ya, nanti benar. ya. Jadi itu semua Bidewo Ari Krisna. Ternyata sampah plastik itu nggak semua bisa diolah, Ya. didaur ulang ya mau. Contohnya plastik-plastik kemasan yang ada sablon-sablonannya banyak tuh cenderung sulit diolah dan termasuk golongan residu ya nggih. Tapi bersyukur kita punya seniman juga atau seorang guru sesungguhnya guru sekolah yang berhasil mengelola residu sampah plastik itu menjadi sebuah karya seni yang bernilai estetik dan karya beliau juga sampai dikirim ke luar negerinya Bang. Dan berikutnya kita mau bertanya ke Blimade Oplas. Ya, istimewa nyentrik sekali, senang lihat. Siap, salah. Ya. Jadi Blimade, jadi bagaimana menurut Blimade sampah residu yang dihasilkan di sekarang ini untuk kita kelola? Seperti apa Blimade menjalaninya? Iya, terima kasih Blinano ya. Ini saya semangat sekali datang ke Pulau Oh Nyamuk. ya. Karena mau ketemu Blinano. Yang berat ini ya, semeton ya. Bedudu ini. Oh, bedudu masih ya. Semeton bedudu ini ya. Jadi benar sekali ya, wajah plastik adalah karya seni dari sampah plastik kemasan. Ini karyanya ya. Oh. Jadi ternyata sampah plastik jenis kemasan itu tidak ada nilainya sebelum saya temukan ini. Termasuk sampah plastik residu. Nah, jadi saya dengan basic desain grafis, ternyata saya lihat warna-warni yang sama dengan yang saya lihat di sampah. Coba-coba 2018 saya tempel-tempel, jadilah sebuah karya namanya Wajah Plastik. Dan ini sangat senang sekali, seru banget untuk membuat. Karena ini termasuk karya yang karena warna-warni ya, kita suka warna-warni, tempel-tempel, jadi cocok untuk healing ya. Jadi sekaligus kita melestarikan alam lewat pengolahan sampah plastik level residu. Kita juga bisa berkreativitas. Iya. Dan itu jadi kalau menurut saya sih gerakan saya ini di Wajah Plastik adalah bagaimana menyadarkan semua orang bahwa kita sudah diberikan cipta rasa dan karsa. Cipta rasa dan karsa. Ya, itu yang tidak dimiliki oleh tumbuhan, binatang, dan hanya manusia. Kemampuan menciptakan, merasakan, dan memprakarsai. Dan kalau masalah sampah plastik, solusinya sih kreatif. Jadi kalau udah kreatif kita bisa jadi apa aja. Ya jadi kursi, jadi lukisan. Kalau udah kreatif pasti kita bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, ya, jadi harus kreatif ya, membijaksana ini ya salah satunya. Bang Dimas tadi bilang ke mindset, jadi dia habit, ya, kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang diulang-ulang, tumbuhlah sebuah kesadaran yang memang kokoh terhadap pengelolaan sampah plastik, kebijaksanaan kita menggunakan plastik. Niki yang sering sosialisasi, yang sering Mbak Sri yang sering sosialisasi, seberapa sadar sih kalau 1 sampai 10 sekarang hitungannya di level mana kesadaran masyarakat terhadap penggunaan plastik berkelanjutan atau yang tidak sekali pakai, dan untuk pengelolaan sampai ke pilah sampahnya seberapa, nilainya berapa 1 sampai 10? Aduh, ditanya nilai ini susah nih nilainya. Ya ini nggak ditonton sama pemerintah. Jangan takut-takut. By data aja nggak apa-apa ya, harus mengakui juga. 5 deh kayaknya. 5 ya? Kalau dari segi 5. ilmu itu kayaknya semua punya gitu, dari SD, dari TK udah dikasih tahu gitu. Tapi untuk menjalankannya itu yang relatif sulit gitu. Memang harus didukung oleh by system gitu. Dan kalau kita mau ngomongin isu sampah plastik, sampah secara umum itu kan nggak seperti demam berdarah gitu ya. Nggak, beda ya. Beda. Kalau demam berdarah itu kan kita sendiri yang ngerasain Ya. gitu. Nah, kalau sampah plastik ini kan yang ada di pikiran kebanyakan orang adalah gimana caranya mindahin sampah dari rumah saya keluar, biar jauh aja, Masalahnya jauh. biar masalah jauh gitu aja. Sedangkan yang itu langsung ngerasain kena masalah dampaknya itu adalah yang tinggal di sekitaran TPA kan selama ini gitu. Jadi mulainya dari sana dulu, bahwa kita tidak melihat masalah sampah ini adalah
tanggung jawab kita bersama dari sana. Dan kemudian by sistem kita juga pemerintah masih fokusnya isunya penanganan, gimana caranya setelah ada sampah. Gitu. Di Bali sendiri isu pencegahan ini, isu sistem guna ulang ini belum bukan isu yang hangat gitu. Bahkan pernah ada obrolan juga, mereka masih berpikirnya bahwa isu guna ulang ini masih sebatas isi ulang galon, isi gas gitu. Padahal sebenarnya bisa kita terapkan sampai ke festival musik. Jadi kami pernah melakukannya bersama festival Iklim Fest namanya di Ubud. Kami mencoba gimana caranya di satu event musik ini, kulinernya, artis-artisnya, kami kasih kemasannya itu piringnya dari stainless steel, dari inke, termasuk untuk minumnya itu menggunakan gelas guna ulang gitu. Dan ternyata sukses gitu. Berjalan gitu, diinisiasi bersama gitu. Dan kalau kita mau lihat lebih lanjut lagi di isu edukasi ini, seringkali fokusnya adalah di anak muda. Bilangnya anak sekolahan gitu. Sering banget dibilang kita edukasi anak kecil gitu, anak-anak katanya lebih mudah nerima gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa anak kecil ini kan peniru yang baik gitu. Kalau orang dewasanya nggak berubah, ya sama aja. Mereka nggak punya relasi kuasa di rumah sendiri gitu. Di lingkungan misalkan mereka. bapak ibunya belum sadar kan sulit juga ya. Jadi jangan terus-terusan kita mikirnya edukasi harus ke anak kecil. Semuanya harus dapat kena. Termasuk juga jangan juga ke perempuan aja, udah ke ibu-ibu PKK aja gitu edukasinya, jangan gitu. Bapak-bapaknya yang lebih, kalau di Bali kan patriarki ya, sorry to say. Bapak-bapaknya juga harus terlibat dalam sistem ini, dan pemerintah juga harus mendukung kita lewat sistem yang baik. Jangan cuma di penanganan, tapi gimana hulunya, gimana kita mengatur produsen kita biar juga bertanggung jawab atas produk yang dikasih gitu. Dan sekarang juga kalau ngomongin produsen, mulai ada banyak produsen yang sudah menerapkan sistem guna ulang ini. Contohnya boleh nyebut merek nggak sih? A gitu. Merek A gitu, merek merek sereal terkenal gitu. Dia pernah mereka melakukan pelleting project. Jadi gimana caranya mengatasi sampah multilayer, saset-sasetan. Itu mereka bikin dalam bentuk guna ulangnya. Guna ulang. Jadi kita ketika beli itu di supermarket, minimarket. Ketika nanti wadahnya itu kita kembaliin, kita dapat cashback gitu. Jadi wadahnya akan diisi ulang di pabriknya lagi. Gitu. Sistem seperti itu harusnya memang yang lebih didukung oleh pemerintah. Jadi wadah dari makanan, minuman itu adalah milik produsen, bukan menjadi milik dari konsumen gitu. Isu-isu. Jadi kita menghadapi juga edukasi hambatan edukasi segala umur harus kena edukasi. Mungkin harus ke semua lini ya, kayak Ratu Perandonya, Juru Mangkunya. Ya sela-sela sebelum muspol. Katanya kalau sama plastiknya katanya kalau dulu ya nanya sama PHDI, katanya Ratu Peranda itu nggak bisa ngurusin yang ke skala gitu. Ya gitu katanya ya, nggak tahu ya, itu harus kita selidiki lagi. Gitu. Ya. Apa skala? Oh enggak skala ya. Ya nggak bisa katanya ngomongin yang skalanya. Gitu. Ya nanti kita endorse pelan-pelan gitu. Jadi ada kata pemerintah dari suka juga setelah perusahaan itu aware dan bahkan sampai serial itu membuat metode lah yang mungkin ya tidak money oriented aja, akhirnya kan harus menerima barang yang dikembalikan, setelah itu juga harus menyiapkan tempatnya untuk penyimpanan itu, habis itu akan dikembalikan lagi dalam bentuk yang sudah higienis, sudah tercuci atau sudah didaur ulang. Menjadi pemerintah niki beliau karena pengalaman banyak niki mungkin Bang Dimas ketemu pemerintah juga dan idealismenya tinggi ya Mo. Yang ada disebut M-nya. Jadi beliau idealismenya tinggi. Jadi menurut Bang Dimas fasilitas kan kita kalau ngomong pemerintah kan fasilitas lah ini, karena itu juga salah satu tugas pemerintah kan menyediakan fasilitas. Yang ingin dia tanyakan menurut pengamatan Bang Dimas sejauh ini, seberapa cukupkah fasilitas daur ulang yang sudah tersedia sampai saat ini di
yang sudah dibuat oleh pemerintah? Oke, sebenarnya kalau kita nyebut pemerintah membuat fasilitas itu sebenarnya nggak ada ya. Kalau saya bilang pemerintah itu nggak pernah bikin fasilitas. Aturannya biasanya pemerintah itu menggandeng investor untuk membangun fasilitas. Jadi pemerintah sendiri itu kalau kita tanyain itu, kalau ayo bangun fasilitas itu nggak ada duit pemerintah. Itu selalu disampaikan dimanapun. Jadi mereka pasti ngandeng investor untuk bangun, untuk bekerja sama. Ya contohnya salah satunya di Serangan itu kan ngandeng investor untuk bikin ITF gitu. Terus di Bantar Gebang, dimanapun lah, semua TPA atau apapun itu fasilitator. Pemerintah itu sebenarnya sebagai fasilitator aja. Fungsinya pemerintah itu dalam permasalahan sampah ini dia sebagai fasilitator. Kita mungkin di sini diskusi ya, diskusi debat ya, atau apa bisa bebas, biar kita bareng-bareng bisa menyelesaikan. Kami punya program namanya 3 pilar. 3 pilar. 3 pilar itu kami, pilar pertama itu namanya support system atau social engineering, rekayasa sosialnya. Di situ tuh ada pemerintah sebagai fasilitator, ada pengusaha sebagai implementator juga gitu. Ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Itu support system yang harus dibangun. Kalau support system ini nggak dibangun, nggak bakalan berjalan. Program sebagus apapun nggak akan berjalan. Pengawasan hulu hilir itu harus total gitu, ya kan. Semuanya harus ada. Yang paling utama adalah di support system ini adalah masyarakat umum. Gitu. Nah, pilar kedua adalah waste management platform. Mungkin teman-teman yang di bidang bisnis itu yang di waste management bisnisnya itu membangun platform-platformnya bagaimana sih? Kan banyak ya yang udah ada di Simalu, ada apa lagi gitu, Gria apa itu banyak sekali, itu waste management platform. Terakhir baru fasilitas. Nah, kalau support system yang berjalan, masyarakat udah teredukasi, masyarakat udah mau memilah sampahnya, mau meredus sampahnya, mau bijak dalam penggunaan packagingnya. Tapi fasilitasnya nggak ada, ujung-ujungnya ke TPA lagi kan. Kan gitu. Fasilitasnya ada, udah bagus, tapi masyarakatnya nggak teredukasi, nggak mau milah sampahnya, ya kan? Ya mangkrak fasilitas ini, kan gitu. Jadi mindset masyarakat umum itu memang harus penting, terbangun ya. sangat penting. Dan itu dibangun oleh utama juga ya. Iya, itu dibangun oleh tadi itu pemerintah, dari industri juga, dari pihak manapun juga. Karena kalau melihat ini saya coba berbicara secara logika ya, rasional berpikirnya gitu. Tadi ada serial, terus saya sebut ada grup A yang udah menyatakan bahwa mereka udah melakukan penggunaan botol ulang, gitu, botol yang di recycle menjadi botol lagi gitu. Seberapa banyak sih botol recycle dari mereka yang diproduksi? Pertanyaan saya itu aja, sederhana aja. Dari karena kos biaya untuk merecycle itu besar sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang industri, tentang bisnis sudah nggak akan masuk gitu. Gitu loh. Yang kita sebut, kita tahu, ya itu greenwashing aja. Ketemunya. Kalau saya melihatnya itu lah, pemerintah masuk bermain di dalamnya. Bagi saya sih kita nggak bisa memusuhi pemerintah. Tiga hal ini harus berjalan: pemerintah, industri, dan masyarakat. Gitu, NGO ataupun kolaborator lainnya. Gitu. Harus sinergi gitu. Jadi pemerintah harus tetap menjalin kerjasama untuk fasilitas daur ulang itu, sementara masyarakat membangun dirinya, membangun kesadarannya untuk mulai sadar, mulai bijak, dan mulai mengimplementasikan. Dan industri bertanggung jawab terhadap karena dia produsen ya. Iya. Itu jangan terus greenwashing doang. Kalau saya bicara seperti itu. Terima kasih Bang Dimas, luar biasa. Jadi ke masyarakat umum kita punya PR-nya mau semua ya, nggak hanya penyanyi ya. Semuanya. Semua lini kehidupan yang masih tersentuh oleh sampah. Kalau dulu kecualinya siapa beli? Ada Tarsan mungkin ya. Nggak makan snack dia di hutan. Bajunya nggak pakai juga, nggak ada sampah yang dihasilkan.
Sekarang mungkin ada pendengar yang juga penasaran tentang kita perkenalan tadi tentang bahwa ini selain kreatif ya juga sudah meriset, sudah meneliti dan menghasilkan karya gitu karya. Nah mungkin biar nak penasaran pendengar ini yang menonton podcast Di Sampingmu ini metodenya mungkin Dewa Hari Krisna metodenya kita bilang tadi sampah jadi rumah Ya. engken caranya bisa gitu. karena tas kresek gantung-gantung di rumah nanti gimana gini metodenya. Mungkin kita sebutin 2 metode dah sini. Ya, 2 metode yang ribet atau yang gampang udah gitu ya. Yang gampang dulu. Yang gampang dulu. Kalau yang gampang itu teman-teman di rumah juga bisa ngelakuin. Itu teman-teman cuman butuh untuk penghancuran plastik itu tutup botol. Teman-teman bisa kok pakai blender yang besaran sedikit. Itu bisa untuk ngancurin plastik sekedar aja. Nah, untuk yang kedua teman-teman itu bisa press pakai alat roti bakar yang jepit itu. Roti bakar yang jepit ataupun pakai alat sablon baju. Itu bisa press dipakai baju itu ya? Itu bisa dipakai untuk di rumahan. Nah, hasilnya itu nanti kan udah berbentuk lembaran. Ketika dingin dia akan berbentuk lembaran seperti triplek. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman itu bisa kalian bentuk-bentuk lagi nih, bawa ke tukang, kalau istilahnya jigsaw, bawa ke tukang CNC lah, kalian bentuk-bentuk. Nah, jadilah aksesoris yang kalian bisa jual kembali gitu simpelnya untuk di rumah. Gantungan kunci misalkan. Ya, kalau yang ribet, kalau yang ribet di Pesona Plastik sendiri itu ada, kita beli mesin pencacah juga ada. Skala besar nih ya, skala besar. nih. Ada juga mesin hot press, namanya hot press, cool press kita punya. Nah, itu untuk membuat papan yang ukurannya 110 kali 110 cm. Nah, ukurannya tebalnya itu bervariasi, ada yang setengah senti, ada yang 1 senti dan ada yang 2 senti. Nah, untuk yang paling banyak sekali ngepres itu kita habis di 28 kilo plastik. Nah, itu masuk sekali. Kita habisnya segitu. Dan kita ada satu metode yang berbeda, itu kita pakai extruder namanya. Nah, kalau press itu kita cuman pelelehan, pemanasan, masuk ke cetakan kotak saja, jadi lembaran. Nah, jika dia extruder itu dia lelehan yang keluar memasuki wadah. Wadah yang bisa dibentuk langsung jadi vas bunga. Kalau dia cuman press, dia akan berbentuk lembaran aja, ya udah barang kotak-kotak aja yang bisa jadi. Nah, jika dia extruder dia bisa melengkung, bisa bentuk vas bunga, bentuk casing tumbler lah dan sebagainya begitu. Ya. Jadi itu metodenya berarti dicacah dulu. Ya, benar, dihancurkan dulu. Terus di-press, intinya press. Kalau emang jenis sampahnya itu bersih, boleh langsung press, tapi misalnya kotor, tolong teman-teman di rumah cuci dulu plastiknya. Walaupun yang simpel tadi, caranya yang simpel, plastiknya kotor ya dicuci dulu biar aman lah ceritanya. Jangan langsung bikin rumah lah, mungkin rumah burung dulu ya. Ada lebih kecil rumah jangkrik dulu. Jangan langsung rumah kos-kosan dari plastik. Nah, berat. Jadi metode sederhananya udah bisa mencoba dari blender. Nanti kita akan sertakan semua link sosial medianya ya, yang belajar lebih biar nanti di sana mencarinya. Ke Beli Made Oplas ini karyanya luar biasa ya. Ini gimana tekniknya Beli Made? Ya, terima kasih nih. Jadi kalau wajah plastik sendiri itu prosesnya yang pertama tentunya collecting, pengumpulan sampah. Jadi sampah yang kita gunakan adalah pure sampah jenis kemasan. Karena kalau nilai estetik itu sampah jenis kemasan, perusahaan sudah membuat desain yang bagus-bagus. Ya, bagus-bagus. Jadi kita tinggal pakai saja. Ya, dibandingkan dengan plastik kresek yang polos gitu, jadi kurang estetik. Jadi kemudian yang kedua dibersihkan. Jadi tetap ada pemilahan. Bagian utama yang kita gunakan lah bagian perutnya, press-pressnya kita nggak gunakan, kita jadikan ecoblik atau sisanya. Untuk bagian utamanya kita jadikan media tempel. Kemudian yang ketiga kita siapkan gambar. Gambar bisa buat manual sendiri, sketchnya, atau dibuat di komputer. Kemudian kalau saya pakai teknik pop art. Jadi gambar yang saya desain, wajah yang saya desain atau lukisan yang saya desain itu harus diwarna-warnai dulu. Kemudian dicetak, di print, baru kita tempel sesuai dengan warna. Nah, kemudian jadilah seperti ini. Jadi dilem gitu. Dilem ya. Jadi kita pakai lem plastik. Kemudian jadilah seperti ini. Ya, nanti yang tertarik silahkan nanti dicek di sosial media beliau dan kontaknya
Kalau mau les boleh kan ya? Atau Boleh. menang sekolah itu boleh nggih? Sekolah bisa. Oh, ini cocok nih PKK daripada sibuk main sosmed. Ya, ini operasi plastik nih, bedah plastik langsung. Ya, ini keren ya. Bikin gambar suaminya, ini nih keren nih. Terima kasih Lima D Siap. penjelasannya, dan yang agak apa namanya, mungkin yang agak baru bagi kita juga jadi BBM loh. Jadi BBM ini mungkin bagaimana penjelasan yang 2 hari ini jadi berapa menit coba? Dari labnya, kalau kita dengar ada labnya itu udah strata keilmuannya ilmuwan Niki. Jadi Bang Dimas kasih sedikit aja penjelasan tentang metode Bang Dimas mengolah sampah plastik ini menjadi bahan bakar minyak yang datang dari Bandung ke Bali juga kemarin, dengan produk yang beliau buat loh, minyak yang beliau buat, yang dengarnya aja bangga ya, apalagi bisa menciptakannya. Silakan Bang Dimas. Oke, sebenarnya pirolisis itu merubah sampah plastik ataupun kita ngomong plastik menjadi bahan bakar itu sederhana sih. Sederhana. Diapain Metodenya itu kita pakainya destilasi kering sebutnya. Destilasi kering. Prosesnya disebut pirolisis. Pirolisis. Gitu. Pirolisis ini berbeda dengan pembakaran. Jadi pirolisis itu sistemnya dia dipanaskan. Oh. Jadi plastik itu tidak bersentuhan langsung dengan api. Oh. Karena kalau dia bersentuhan dengan api, ada 3 komponen yang mempunyai pengaruh, temperatur, karbon, sama oksigen. Nah, ya 3 hal ini juga jika dia bersatu, dia akan menjadi dioksin atau disebutnya racun. Sebutnya lah. Gitu. Jadi dia tidak dibakar, tapi tidak dipanaskan. dibakar, dia dipanaskan. Nah, dia pakai tabung reaktor disebutnya, jadi dia kedap udara, nggak boleh ada oksigen di dalam. Gitu. Kalau dia oksigennya lebih dari 2%, dia nggak akan menghasilkan apapun nantinya. Nah, cuman memang beberapa part memang kita custom sendiri, kita bikin sendiri, mulai dari filternya semuanya kita custom sendiri semuanya. Jadi dia bisa menghasilkan bahan bakar yang cukup kualitasnya sangat bagus, bukan cukup bagus tapi sangat bagus, gitu. Saya sedikit mau menjelaskan kenapa sih ini berbeda dengan pembakaran atau insinerator ya. Kalau kita ngomong sebenarnya metode pengolahan sampah ini banyak gitu. Tadi beliau ngomong ada hot set press. Kalau kita nyebutnya set press ya gitu. Kita pakai panas dengan temperatur tidak lebih dari 200 derajat. Biasanya di 180 derajat dia udah mulai melting gitu. Ada lagi namanya hydrothermal. Hydrothermal itu digunakan biasanya untuk sampah-sampah yang diolah menjadi bahan bangunan. Selain plastik tadi ya, dia bisa dicetak dengan beberapa perekat gitu, dia akhirnya menjadi bahan bangunan gitu. Ada teman-teman yang udah melakukan itu, salah satunya teman-teman dari Parompong gitu. Terus ada insinerator tadi, ya kan gitu. Ada juga RDF gitu. Ada juga pirolisis. Kenapa akhirnya kami memutuskan, saya pada waktu itu memutuskan saya memilih pirolisis karena semua metodologi yang udah digunakan dalam sistem pengolahan sampah udah saya riset semuanya, mulai dari hot set press, insinerator, semuanya pernah saya buat. Dan yang paling benar-benar bisa memberikan dampak yang luar biasa itu adalah pirolisis, karena dia bukan sistem pembakaran gitu. Karena pemanasan itu tadi dia. Gitu. Makanya kalau dibilang pirolisis kan sama-sama insinerator, beda. Insinerator itu pembakaran secara langsung. Dia tidak jadi apa-apa. Dia cuma jadi abu aja. Sisanya kemana? Ya jadi polusi. Kalau tadi ngomong bahwa asapnya itu asap yang disaring sama dia, gasnya tetap terbuang, nggak bisa dia dihilangkan gitu. Kalaupun dia mau pakai sistem metodologi plasma ataupun apapun, filter air, itu cuman kandungan asap yang dihilangkan. Tapi polutan yang dihasilkan tetap oleh proses pembakaran itu tetap akan keluar. Apalagi skalanya besar ya. Gitu. Bukan saya menolak tentang teknologi insinerator, tidak gitu. Itu yang udah saya lakukan. Nah, kenapa pirolisis akhirnya kami pilih? Dari 1 kilo sampah plastik kita bisa menghasilkan minyak itu kurang lebih ya 1 kilo sampah plastik 1 liter. 1 liter. Gitu. 1 kilo sampah plastik jadi 1 liter. Berarti kan kurang lebih 90% material plastik yang katanya beracun, mengandung racun itu dirubah menjadi liquid.
bukan menjadi polusi udara. Gitu. Kalau insinerator kan semuanya 100% jadi polusi. Kalau ini 90% dari material yang kita ngomong racun itu dirubah menjadi liquid. Jadi sebenarnya dari proses pirolisis ini apa sih yang bahaya? Liquidnya. Siapa yang berani minum liquidnya atau BBM itu? Iya kan? Yang bahaya itu BBM-nya. Terus yang dihasilkan selain BBM ada namanya black carbon. Black carbon itu dia udah senyawa organik. Gitu. Karena kalau kita ngomong tentang plastik, bahan baku plastik itu kan minyak bumi ya. Kenapa akhirnya bisa kita kembalikan lagi menjadi minyak bumi? Karena bahan baku utamanya adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini adalah senyawa organik. Sebenarnya. Ya, gitu kan dia dari ya kalau kita ngomong ada beberapa penelitian itu katanya dari fosil, itu katanya dari ini. Kalau saya menjelaskan ini kelihatannya terlalu panjang banget gitu ya kan. Wah, saya ambil itu aja sederhananya aja lah. Banyak kan dari fosil itu adalah senyawa organik kita nyebutnya. Selain itu ada gas. Gasnya itu cuma 2% dari proses pirolisis ini. 2% itu gasnya apa? Gasnya propilin. Karena rata-rata kalau kita tahu plastik jenis PP, polipropilin itu bisa di searching tuh di Google tuh cari aja gas propilin tuh gimana sih? Gas propilin adalah gas yang tidak berbahaya, tidak beracun, tapi dia mempunyai aroma yang khas. Itu propilin. Gitu. Dan dia mudah flaming, dia mudah terbakar gitu. Gitu. Itu bisa kita gunakan lagi, bisa dimasukin ke kompor, hidupin kompor buat masak. Korek gas mungkin ya bagi yang perokok. Gitu. Apakah itu bisa masih di riset lagi untuk ditangkap? Bisa. Sangat bisa. Teknologi itu akan berkembang terus gitu. Mungkin banyak kan teman-teman melihat mindset tentang pirolisis itu adalah riset yang dilakukan 20 tahun atau 10 tahun yang lalu. Jadi nggak real fact bagi saya. Coba kita melihat bahwa kenapa kami meyakinin kami punya teknologi yang benar-benar itu up to date banget. Bahkan sampai detik ini kami masih riset mesin itu, nggak berhenti. Gitu. Masih jalan ya risetnya. Masih jalan. Bahkan dari proses yang kami lakukan dari black carbonnya itu kita bisa menghasilkan material yang nilainya fantastis, gitu loh. Ya kan, nilainya luar biasa dan kita bisa membuat itu menjadi nanopartikel. Ya, keren. Jadi intinya metode itulah dipanaskan, bukan dibakar. Gitu. Nanti yang penasaran boleh nanti googling atau cek video-video cara pengolahannya ya, karena keterbatasan waktu kita dengan Pak narasumber niki. Edukasi terus dijalankan. Ya. Ini bentuk-bentuk kesadaran sudah terbangun sehingga ada ide untuk membuat karya. Contoh seperti niki ada furniture, kursi, lemari, bahkan rumah dan belinya jadi bahan bakar yang membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Mbak Sri yang terus tugasnya panjang karena hubungnya edukasi berat untuk mengukur seberapa berhasil edukasi itu ya agak perlu riset yang panjang kan dengan jumlah orang yang harus ditanyakan. Jadi mungkin kita enggak ke sana mindsetnya, kita terus berupaya mengedukasi dengan sekuat tenaga, sekemampuan kita. Nah, mungkin Tiang butuh masukan berupa tips dan berupa inspirasi apa yang bisa saya dan masyarakat sekiranya lakukan untuk mendukung lingkungan ini menjadi bagus, untuk pengelolaan sampah dengan bijak, dengan baik, dengan sadar. Apa yang bisa kontribusi nyatanya, apa yang bisa kami lakukan? Untuk kalau kita ngomongin kontribusi yang nyata gitu, nggak usah mikir yang besar-besar, kita mulai dari yang kecil-kecil aja. Kita suka yang kecil-kecil lah dulu, yang level rumahan lah, jangan beli alat pilorisi itu. Wah, susah. Berat juga ya, dia kamu masih. Ya, kita mulai dari yang kecil-kecil aja. Kalau misalnya belanja gitu, bawa tote bag, tas kain gitu. Tas kain itu kan juga ada minimal berapa kali pakainya gitu. Jadi cukup punya satu dipakai terus gitu. Yang sering kan jadinya gimana sih caranya biar nggak lupa bawa gitu, bisa diakalin bahwa otak kita kan bisa ditipu lah, bisa dibilang gitu.
sediain di jok motor atau di tas kayak gitu sederhananya gitu. Terus kalau misalnya lagi nongkrong gitu di kafe gitu, minta nggak usah dikasih sedotan, meski seringnya tetap dikasih. Ya, dikasih. Jadi mulai di sana aja biar pelaku usahanya juga ngerasa pelanggan kami udah nggak minta sedotan lagi, jadi buat apa saya beli sedotan gitu. Jadi kita ada kayak usaha juga agar pelaku usaha nggak ngerasa lagi pelanggannya nuntut gitu. Kemudian juga bisa dilakukan dengan bawa kotak makan sendiri, yang paling mudah bawa tumbler kalau perlu. Air. Bawa botol air, meski masih susah cari refill station, itu problem lain lagi. Terus kalau ke pura gitu kan kita punya sokasi gitu ya, kenapa sekarang balik pakai kantong kresek gitu, balik lagi juga aja ya. nggak estetik. Tidak gitu. selaras budaya. Tidak selaras budaya, benar. Iya. Dan juga tidak menjaga alam. Iya, termasuk juga kan kalau kita bilang janur itu organik ya, tapi kalau ketika udah ketemu kacip itu jadi residu gitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil, gimana kalau kita balik lagi pakai semat. Ya, suka bertaruhnya. Iya, ngaturinnya rarapan gitu yang sederhana, nggak usah pakai permen. Gimana kalau kita ngaturinnya aja beginang, usah sih plastik. Iya bener. Soalnya pelit nih, kelas apa nih? Iya kan bertaruhnya mau kalau ribet kita, ya? Iya, ribet juga. Jadi nggak usah pakai plastik gitu. Dan tidak selaras budaya. Benar, mulai dari budaya kita sendiri gitu. Jadi kalau udah sekarang juga di Bali gitu, kalau Nyamo belum tahu, mulai banyak inisiasi toko-toko isi ulang. Jadi Nyamo bisa bawa wadah sendiri, terus beli deterjen di wadah itu. Wih, sampai segitu keren. Udah ada inisiasi itu, jadi mari kita dukung gitu, mari cobain dulu gitu. Sudah tenang dari segi kehigienisan, sudah diatur lewat peraturan BPOM, jadi dari pemerintah mendukung itu, tapi juga memberikan rasa aman untuk kita sebagai pelanggan gitu. Jadi cobain dulu gitu. Ada lumayan banyak toko-toko isi ulang seperti itu. Ya, sebenarnya Bali, perempuan Bali khususnya sudah menerapkan itu ya sejak zaman dahulu kala. Kalau Donas Tirta ini kan bawa wadah sendiri dia kan. Jadi itu sudah ada sebenarnya. Dan yang 2008 mulai bawa tas sendiri kalau belanja itu sesungguhnya menguntungkan penjual loh. Jadi ketika buat apa ini Bang? Beli bawa gini, ya kurangi sampah plastik. Kalau semua yang belanja di sini begini lebih hemat, saya nak bisa. Sebenarnya diuntungkan. Jadi kena ke Bang Dimas bilang ke mindsetnya ke masyarakat umum dulu ya. Jadi itu yang perlu dirubah paradigma bahwa mulai dari diri sendiri dulu yang paling kecil-kecil ya. Adik bilang untuk bawa sendiri, bawa tumbler sendiri. Jadi dia juga menghitung kalau setiap panggung minta air mineral dari panitia, dia minum cuma 1/4, sisa sampahnya kemana kan. Dan jangan lupa juga kalau mau ngomongin perubahan, nggak usah mikirnya harus kalian gitu. Zero waste itu kan bukan cuma tujuan tapi aksi. Jadi mulainya dari sekarang gitu, dari diri kita sendiri, mulai dari yang paling kecil gitu. Kita pengurangan itu bertahap aja gitu. Kalau di Plastik Detox mikirnya nggak harus kalian, kita nguranginnya bertahap, kemudian dengan memprioritaskan guna ulang, dan setelah itu kita harus berpikir apalagi sih yang bisa kita kurangi gitu. Jadi kami menyebutnya prinsip 3P. Ya, 3P, 1 pengurangan bertahap, prioritas pada guna ulang, yang terakhir pikir ulang. Ada BU juga, berpikir ulang ini. Ya kalau sudah terlatih begitu jadinya kreatif ya. Sebelum beli pejati, siapkan wadahnya dulu kan. Ini keren sekali. Mantap. Ya oke, berikutnya ke gini. Karena ini pelaku ini biar lebih estimasi mungkin ya, janganlah kalau jumlah konkretnya kayak sulit kita ngitung. Sejak 2016 Bang Dimas melakukan sampah jadi BBM, Dewari juga sama beli Madeo Plus juga. Berapa jumlah sampah sih yang sudah sekira estimasi lah, artinya kira-kira berapa yang sudah sampah plastik yang Bang Dimas rubah jadi BBM? Berapa ya? Kira-kira? Kira-kira sekitar ratusan ton sih. Ratusan ton ya? Ratusan.
itu udah kalau ada 200 orang aja yang begini TPA-nya udah lumayan berkurang ya. Satu event aja yang kita buat untuk Get the Fest itu kita mengolah lebih daripada 2 ton. Satu kali event ya? Satu event. Kita bisa bayangin kalau semuanya event menggunakan energi dari sampah plastik, itu berapa ton sampah plastik yang udah kita bisa selesaikan. Jadi ini PR kita juga berarti nih nanti. Iya. Setiap festival kita dekati kepala desanya, kan lagi rutin nih setiap desa bikin festival. Kita dekati kulun Konser album gitu ya, kita konser dekati, album pakai energi dari sampah plastik berkontribusi terhadap permasalahan Jadi sampah. juga datang untuk artinya ya ribetan dikit tapi tidurnya nyenyak kan. Nggak berbuat dosa soalnya kan. Tidurnya tenang. Jadi ratusan ton. Dewa Ari Krishna. Kalau saya bilang per bulannya aja deh. Per bulan ya, per bulan. Kalau tahun lalu kami masih di sekitaran 500-an ton. Ton ya. Untuk 2025 sekarang kami sudah naik kemarin di sistem pencatatan bahan baku kami naik di 922 kilo per bulannya gitu. 920. Ya. Lumayan ya, hampir 1 ton per bulan ya. Ya, itu rata-ratanya. Kadang lewat 1 ton, Ya, lewat ya. lebih, kadang kurang juga, tapi rata-ratanya 922 kilo per bulan. Wih, keren. 5D Plus. Ya kalau wajah plastik sih bukan ngomongin berapa banyak Ya, ya. ya. Jadi seberapa menginspirasi mungkin Iya, kitanya iya. ya. Jadi selama kurang lebih dari 2018 sampai 2025 ini lebih dari 300 tempat saya kunjungi untuk edukasi. Edukasi, Jadi iya. saya lebih banyak ngasih workshop. Hmm. Jadi seperti kemarin di SMP Negeri 1 Susut ada 880 orang ikut workshop saya sekali kegiatan. Nah, kemudian berapa karya tercipta mungkin bisa jadi patokan. Jadi selama kurang lebih 5 tahun ini ada 700 lebih karya, baik itu karya wajah orang, ada tematik ataupun yang lain, termasuk yang kita ajarin di masing-masing sekolah itu. Jadi biasanya kalau ngasih workshop, saya bentuk mereka tim, kemudian menggarap satu karya, kemudian jadilah sebuah karya. Jadi dan sebentar kita ke SMK 2 Tabanan lagi ada 410 orang siap untuk dikasih workshop. Jadi 5D langsung ada artinya interaksi kerjasama dengan pihak sekolah. Ya, betul. Jadinya. Jadi kalau konsep saya kritis itu ada 3. Kritis itu adalah speak up atau mengucapkan apa ke permasalahan, harus berani ngomong, jangan takut. Yang kedua adalah ngasih ide. Jangan hanya ngeritis saja atau speak up aja, tapi kasih ide dong. Kasih ide ya. Jangan cangcimen, jangan isi komen. Dan yang terakhir adalah aksi. Jadi kritis itu 3. Nggak boleh sekedar kritis aja ngomong saja. Gegayan ngomen dong, aloh gen. Ya. Kasih ide dong, terus kasih aksi. Ini yang saya terapkan bahwa ya mereka kreatif kok. Setiap manusia diciptakan unik. Saya yakin kalau mereka menggunakan sedikit kreativitasnya otak kirinya, mereka pasti bisa membuat lebih dari yang Made Plus buat. Iya. Dan itu kreativitas itu nggak ada batas. Bahan media itu nggak ada batas. Jadi dari sampah kita bisa buat lukisan. Kalau versi Made Plus, kalau orang lain pasti bisa yakin kreativitas. Yang punya banyak mantan juga mereka dikumpulkan tempel-tempel ya. Jadi seni. Jadi 5D sudah bersentuhan langsung ke gini. Kalau ngundang 5D ini ke ada rate khususnya apa gimana biar sekalian. Jadi kalau saya undang siapapun boleh undang ya, dan bahkan saya punya program charity. Jadi bahkan saya meminta sendiri di yayasan, di panti asuhan, di sekolah yang kecil, saya ke sana, saya mau ngasih workshop. Jadi memberikan edukasi. Ya, jadi. Karena ini tidak perlu dicuci sebenarnya mau sampah. Kalau misalkan setiap makan kita kumpulin. Iya gitu betul. Setiap makan dikumpulin, habis itu aja, keren nih. Ya mudah-mudahan kita juga bisa terinspirasi dan menjalaninya, tidak hanya speak up tapi juga beraksi. Selain lukisan di rumah ada produk patung wajah plastik, topeng termasuk juga. ya. Nah, jadi bisa dikembangkan. Ya, mudah-mudahan bisa ngundang mainan kue wajah plastik beli. Ya, cocok. Mau syuting gitu nanti. Boleh. Oh, syuting. Jadi ini keren ini ya. Kalau 5D terhubung dengan sekolah. Kalau ke Dewa Ari ada sinergi artinya kerjasama dengan pemerintah, dengan
badan usaha atau perusahaan ampun terjalin Kalau kita ke usaha, ke perusahaan ada, Ada. ke komunitas ada, kayak Maludong kita terhubung, Oh, terhubung, Rotary Internasional juga, dan banyak juga komunitas lainnya, perusahaan, sekolah-sekolah juga ada. Pemerintah udah. Pemerintah belum. Kita belum terikat dengan pemerintah. Nanti kursi DPR pakai ini kan. Karena ya kalau mau pemerintah langsung datang Ya, ke sana plastik nanti gitu. nanti pemerintah yang dengar, ayo dong. Ya, iya dong. Jangan biar nggak banyak bunuh binatang pakai kulit kan kursinya. Pakai gini Oh ya, dulu lah, selain plastik itu aja. kalau produk kita misalkan dia terjadi kerusakan atau bagaimana, itu tidak terbuang. Jadi kita bisa olah kembali. Olah lagi ya? Kalau misalkan kita patah bisa kursinya. Patah lagi, Oh. bawa aja kembali. Jadi produk baru bisa, Oh. produk yang sama bisa Ya, ya, gitu. ya, itu Jadi nggak ada keren yang ya. kebuang. Bahkan debu-debu kecilnya itu kadang kami press lagi untuk jadi papan seperti itu. Iya 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 iya. Kalau beli abang Dimas udah ada kerjasama dengan pemerintah atau badan usaha atau perusahaan. Kita lebih sama dengan perusahaan itu CSR ya bentuknya. Oh, CSR ya. Karena kita mendorong supaya perusahaan-perusahaan itu punya tanggung jawab terhadap permasalahan sampah ini gitu. Tapi kebanyakan kita dengan komunitas dan langsung dengan masyarakat. Kayak di tempat kami di Gigirih itu kami dampingin 35 rumah di sekitar kita untuk mereka edukasi, kita edukasi untuk pilah sampahnya. Nanti setiap seminggu 2 kali kita ambil sampah plastiknya, kita jemput. Untuk bahan baku Abang Dimas. Ya, sebenarnya bukan bahan baku sih, tapi Apa ya? lebih kita membantu untuk melakukan pengolahan biar nggak berantakan aja iya, sampahnya. daripada gitu. terbuang di tempat yang salah. Ya, gitu. Wah, sini aja. Jadi terus kita juga nggak memungut mereka biaya gitu. Kita juga tidak membeli sampah mereka. Jadi yang tadi saya bilang ini tanggung jawab. Balik ke merekanya apa, Iya, Bang? nggak ada apa-apa. Oh, iya. Tapi kalau untuk bahan bakarnya tahun kemarin itu kita udah sumbangkan ke petani yang ada di sekitaran situ sekitar 250 liter BBM. Oh, itu untuk Traktornya, untuk jeksonya, untuk alat-alat kerja petani gitu. Ya selain kenapa kami milih ini, selain kita akhirnya mengurangi konsumtivitas kita terhadap minyak bumi ya, gitu loh. Selain mengurangi konsumtivitas, akhirnya kan kita mengurangi konsumtivitas minyak bumi ya. Akhirnya pengeboran itu akhirnya mungkin bisa. Ya ini bukan saya bukan mau melawan petinggi-petinggi sana ya, tapi ya ini bentuk edukasi saya kepada masyarakat bahwa itu akhirnya bisa memudahkan, karena saya sendiri melihat banyak sekali permasalahan yang ada di petani sama nelayan untuk mendapatkan solar mereka ya, nelayan susah, juga kan gitu. yang berangkat pakai Ya kan, mesin. nah, makanya kita lebih ke sana. Jadi pertama kita ke masyarakat, kita tidak memberikan iming-iming apapun karena ini bentuk tanggung jawab mereka. Ya, benar. Yang kedua, kita juga nggak memungut mereka biaya karena ini menjadi tanggung jawab kami juga. Jadi ya itu tadi kebersamaan. Gitu sih bentuk. Berarti ada secara langsung dampak sosial ekonominya dari tindakan kita nggih. Pasti. Artinya Dewo Krisna, Bang Dimas, Deoplas, ada dampak sosial, dampak ekonomi, Dampak lingkungannya. lingkungan itu yang paling yang Penting. yang paling besar. Bagaimana apa nama pandangan seorang edukator yang mengedukasi melihat penggiat kreativitas dan penemuan yang luar biasa demi menjaga alam ini, bagaimana tanggapannya, Mbak Sri? Ini adalah salah satu solusi. Solusi Bisa ya? bilang ya solusi gitu, tapi tetap aja yang namanya kita ketika sudah ada penanganan jangan lupa ada pencegahan, kan kita selalu bilang kalau Preventifnya orang ya. preventifnya gitu. Dan juga kan kalau orang kesehatan selalu bilang mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi jangan cuma berfokus kepada gimana caranya biar setelah sampah ini menghilang gitu. Jadi kita mulai juga dengan mindset harus dikurangi, harus dicegah gitu. Harus bisa digunakan ulang. Artinya selain mencegah stop sekali pakai itu, justru beliau ini adalah orang yang sudah menjalankan, gitu ya. Dan, Contoh. Dan juga kan yang sering jadi yang kalau kita ngomongin daur ulang gitu ya, contohnya paling mentok kan jadi ember hitam.
Mentok kan, iya, paling mentok nih ya, apapun yang didaur ulang paling mentoknya jadi ember hitam. Yang paling gampang itu Pertanyaannya, ya, pertanyaannya. punya ember hitamnya berapa di rumah? Paling mentok 1 dipakai tahunan kan. Jadi ya kasusnya Betul, ketika kita ngomongin daur ulang ya gitu, memang benar bisa kita daur ulang, tapi demand yang pakai daur ulang, produk-produk daur ulang ini seberapa banyak sih? Kan kita cenderung lebih suka yang warna-warni gitu kan. Nah paling mentok beli ember hitam pakainya bisa sampai tahunan. Apalagi Jadi, sekarang yang harus ada, pokoknya yang ada lau bubunya mak gitu. iya, yang ada gambar yang kan. lebih unyu-unyu gitu Iya. kan biasanya. Jadi kalau kita ngomongin daur ulang kita harus lihat juga sudah berapa banyak sih Ya, plastik yang bisa terdaur ulang dan berapa banyak demand orang yang mau pakai produk daur ulang. Ya, Karena sering kecil dibilang nggak ada yang mau beli gitu ya. Harga produk baru lebih murah. Iya. Jadi kita juga nggak bisa terus-terusan Iya, ngomongin daur ulang. tentang Nah, daur ulang, recycle. Ya. Kalau beliau-beliau ini kan termasuk upcycle gitu, upcycle ya. gitu. Benar ya? Betul, Beliau? upcycle. Upcycle artinya nilai lebih yang dari sampah yang jadi yang sesuatu yang mengganggu di rumah, dibawa ke Bang Dimas, masukin ke lab, dipanaskan, jadi dia keluarnya BBM, bisa untuk petani. Upcycle ya. jadi Hidup upcycle, hidup jaya. Kalau kami sih sebenarnya bukan upcycle ya, karena kita tidak menjadikan produk baru, tapi kita mengembalikan produk asalnya. Jadi kami nyebutnya ke reborn tadi itu. Tadi kami nyebutnya reborn, jadi mengembalikan, melahirkan aslinya lagi gitu. Jadi bukan menjadikan sampah itu menjadi produk baru, tapi kita mengembalikan, melahirkan lagi dia. Jadi bahan bakunya. Iya, gitu. Jadi benar-benar hilang, nggak ada sisa sama sekali, nggak ada sampah sama sekali. Jadi recycle itu bukan solusi Iya, bisa dibilang gitu. yang berdampak besar lah, gitu. Iya. Usahakan ya upcycle lebih bagus, reborn keren, dikembalikan ke asal. Kayak ide saya yang dewasa nih, kembali ke asal. keren. Nah, ya benar melebur soalnya. Tapi dipanasi ya. Makanya jangan mau dipanasin emosi hatinya sama basah, nanti jadi minyak kamu. Dingin sejuk harus hatinya. Nah, kita bicara visi dari Blimade, mungkin artinya visi jangka panjang wajah plastik ini. Ya, jadi saya berharap wajah plastik ini bisa memberikan inspirasi sih buat orang-orang yang saya kasih workshop edukasi bahwa kita semua terlahir unik, kreatif. Jadi gunakan kreativitas itu untuk kebaikan. Salah satunya penjagaan lingkungan ini. Ya, termasuk menyelesaikan masalah di sekitar kita. Saya yakin melalui pergub yang sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur, kemudian SE yang terbaru, saya senang sebenarnya karena semua repot ngurusin sampah. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita aja dan sekarang masalah sampah bukan lagi masalah yang diurusi oleh penggiat-penggiat lingkungan. Jadi everyone ngurusin sampah sekarang, dan saya senang bahwa semua diajak untuk bergerak. Jadi berita baik nih, berita baik. Karena kan saya lihat beberapa stakeholder itu egois, mementingkan ekonomi saja, keuntungan saja. Bahkan mereka nggak ada mikirin sampah, udah yang penting dapat untung gitu. Jadi berharap kegiatan atau karya saya bisa menginspirasi orang untuk lebih kreatif lagi. Apapun, kalau udah kreatif bisa jadi apapun sih. Jadi getok tularnya terus berlanjut ke depannya ya. Luar biasa. Ji, Ibli Dewo. Kalau saya sendiri di Personal Plastik itu slogannya tuh weaving together. Jadi weaving together. Nah, itu adalah kegiatan merangkul. Jadi rangkul ya. Jadi di mana Personal Plastik itu kita ingin dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi di mana kita merangkul masyarakat agar kita kelola sampahnya lah, atau kita edukasi lah. Nanti barang yang kita hasilkan ataupun produk yang kita hasilkan dari sampah mereka, mereka bisa ambil kembali dengan bukan membeli ya, boleh sumbang berapapun, boleh ataupun donasi berapapun gitu.
Dan kita ingin gimana caranya bahwa pesona plastik itu bukan hanya melibatkan anak muda saja, tapi seluruh pelopor masyarakat, komunitas dan semuanya. Keren. Itulah Weaving Together dari Weaving pesona Together. plastik. Gitu. Jadi pesona alam yang luar biasa ini inspirasinya Dewo berarti. Jadi bagaimana sampah plastik yang menumpuk kotor dirubah fungsinya jadi kursi yang indah, furniture atau aksesoris yang luar biasa. Muncul lagi pesonanya. Ya. Luar biasa. Plastik yang mempesona gitu. Oi, pantas tiap ketemu terpesona dan ini. Abang ilmuwan, Abang Dimas. Visinya. Kalau kami yang jelas visi kami nggak ada TPA lagi sih. Nggak ada. Oh, Kita nggak butuh TPA sebenarnya. TPM mungkin ya tempat pembuangan. Oh ini visi yang panjang kali ya. Gimana artinya gimana tuh ide pemikirannya? Ya Visinya. tadi sebenarnya kalau umpamanya kita mau melakukan hal yang memang ini menjadi tanggung jawab bersama, sebenarnya kita nggak butuh TPA kok. Edukasi berjalan, pengolahan juga berjalan, ya kan? Kalau umpamanya kita bisa bayangin di setiap desa aja, setiap desa itu ada tempat pengolahannya, udah kita nggak butuh. Karena TPA itu kan alam juga ya. Kalau kita ngomong, wah biar plastik nggak ngotorin sungai karena sungai itu alam, nggak ngotorin. TPA itu juga alam, Bu. Kita secara tidak langsung udah ngotorin alam. Di pundak Ibu Kita- Pertiwi juga itu Iya. ya, di tanah tanah Gitu loh. Cuman ya kita coba merubah mindset buat TPA itu. Dari 2018 kami tinggal di Gerih sampai detik ini kami tidak pernah menyumbang 1% pun sampah ke Woi. TPA. luar biasa. Jadi TPA kami nggak ada. berpikir bahwa TPA itu juga alam, jadi harus kita jaga juga. Kalau kita masih berpikir bahwa solusi sampah itu adalah TPA, ya nggak akan selesai. Nggih. Artinya semacam kita masih punya ruang untuk itu, santai ya bro gitu ya. Itu. Nah tunggu ditutup aja. Mudah-mudahan lah nggak berubah. Kalau ditutup satu dibuka lagi satunya lagi, Ya, tutup itu lagi ya. buka lagi, jadi nggak selesai. Makanya kita maunya bener-bener udah nggak ada TPA. Ya. Gitu. Kalau bisa udah nggak ada TPA. Setiap desa setiap ada pengolahannya udah nggak akan ada sampah lagi yang ke TPA kan. Ya. Edukasinya berjalan, semuanya berjalan. Karena saya berpikir bahwa kalau kita ngomong masalah sampah plastik itu kan dibuat dengan teknologi ya. Harus diselesaikan dengan teknologi. Nggak bisa kalau diselesaikan dengan ditumpuk di TPA. Gitu. Harus Nggak akan ditemukan juga teknologi itu kan gitu kan, dan menjadi Untuk menyelesaikan. semacam keharusan lah. Kalau emisi semuanya menghasilkan emisi, outset press juga menghasilkan emisi. Ya pasti ya. Gitu. Cuma kan Kendaraan kita aja, kita jalan-jalan kita menghasilkan emisi. Tapi kan Betul. bagaimana kita mencari sebuah solusi, kalaupun itu akhirnya kita bisa menekan emisi itu, tapi kan untuk menyelesaikan masalah, gitu loh. Jadi mindsetnya harus dibuka dulu. Teman-teman dari Beli Dewa mereka melakukan itu, ada emisinya ya, tapi beliau menyelesaikan masalah. Ya. Gitu loh. Problem Kayak solvingnya juga ada ya. gitu, ada gitu. Jadi semuanya melakukan itu. Kecuali kita umpamanya bakar sampah untuk hura-hura untuk ini ya lain cerita itu mah. Untuk api unggun atau untuk apa ya lain cerita itu. Untuk senang-senang kita. Ini Tapi kan niatnya kita- mulia kan gitu ya. Ya, Niatnya gitu. bagus. Jadi harus ya itu nggak ada TPA Ya. visi kita. Semoga. Makanya kita punya Semoga. moto no plastic goes to waste. Wes. Nggak ada plastik. Pokoknya nanti lagi biar untuk punya jadi cucu sampah. nanti. Apa itu TPA? TPS mungkin maksudnya. Tempat pemungutan suara. Amin lah mas itu ya. Oke, ke Mbak Sri. Ini yang berhubungan langsung ke SDM ini ya. Ke mindset soal apa visi. Edukasi. Kalau Jangka Plastik panjang ya. Detox itu visinya adalah menjadi role model penggunaan plastik secara bertanggung jawab gitu. Detox semakin banyak orang. Ya, jadi kami bukan anti plastik, disclaimer ya, Nah, tapi kami bukan. pengennya plastik digunakan di bidang-bidang yang memang memerlukan, Iya. misalnya kesehatan. Ada. Gitu, misalnya kan nggak mungkin kalau infus diganti pakai botol kan berat, Ya. gitu ya. Jadi kita biarkan penggunaan plastik. Apalagi daun yang- pisang sulit kayaknya pakai Iya. daun pisang. Jadi kita kurangi yang memang bisa. Ya, kita diet, mulai dari diet, kita mulai dari kebijaksanaan. Coba next kita berandai-andai ya. Tiba-tiba baru bangun dia punya uang. Berapa ada teh ya? Oh, yang warna biru, kopi co, 1 teh. Taruh dari meja nih. Bos, bro, bang, beli. Jadi wo,
ada uang 1 T nih, triliun ya, 1 triliun. Buatkan saya program yang skalanya nasional. Bantu yang tolong ya, 1 T-nya habiskan pokoknya habis uang nih. Dari yang dulu yang gondrong dulu ya. Yang gini, Bang Dimas, kira-kira kegiatan dalam bentuk seperti apa yang akan, artinya limit dana ini ada pokoknya untuk buat itu. Apa kira-kira bentuknya? Gerakan. Ya itu tadi yang saya Movement bilang ya, di setiap desa. Kalau kita kan lebih ke desa ya kebanyakan ya. Maksudnya Bang Dimas nanti saya beli TPA semua beli. Oh hilang kan TPA hilang gitu. Enggak ya. Nah, Setiap desa, ya, desa setiap ini. desa itu kita bangunkan aja tempat pengolahan sampah. Yang Sebuah desa benar-benar dibuat mandiri. Semua desa selesai. Nggak ada Semua TPA. desa di Nusantara. Ya, nggak ada TPA. Serius. Ya. Jadi enggak keluar desa sampahnya ya. Langsung Cukup kok di selesai. 1 T itu. Cukup ya? Cuma lebih dari cukup. Ya kalau kurang bilang. Iya, benar. Ya, Cukup ya. bayangin dulu ya, Ya, biar bayangin tambah dulu. lagi 1 T. Ya kalau suatu hari punya biar nggak bingung kan, Iya. bangun tempat pendaur ulang sampah di setiap desa sehingga TPA-nya coret, terlihat di protokol di jalan perwisata juga enak kelihatannya, Iya, elok, benar. tetap indah, tapi kita beri tanggung jawab per desa Iya, untuk pengelolaan sampah ini secara mandiri. benar. Wih keren. Ya 1 T-nya itu video 1 triliun dia mau diapain? Waduh, 1 Ini T aneh ya. ini aneh. Ini 1 T. Berandai punya Nolnya 1 banyak T tuh ya, langsung. nolnya. Wih, enak banget kayaknya. Ya. Contoh nih. Kalau langsung berbicara kenyataan aja ya. Jadi kemarin kita sudah dipanggil langsung dengan pemerintah di Batu Bulan juga. Itu pesanan plastik langsung terjun agar diarahkan menjadi panitia yang dimana di Batu Bulan akan melakukan waste management ataupun penanganan sampah di setiap banjar. Jadi setiap banjar itu diharapkan punya bank sampah atau waste manajemennya sendiri. Kalau bisa ada pengolahannya juga lebih baik. Dan nanti rencananya itu akan berjalan bertahap dari Batu Bulan dulu, baru Batu Bulan Kangin dan lainnya. Semoga itu bakal berjalan ke seluruh Bali, kan enak ya. Setiap banjar tuh punya. Jadi nggak langsung ke TPA itu, ke TPA ini. Bahkan di Batu Bulan kan beberapa sampahnya juga ada yang keserangan juga. Nah itu makanya kemarin peserta plastik juga udah dipanggil. Gimana kalau kita ngadain program ini? Bagus nggak? Kalau kita sih kemarin jawabnya bagus, asalkan emang bener ada Komitmen ya. ada fasilitasnya, ada juga ada keseriusan lah di dalam itu. Tapi 1 T cukup kan tuh. Cukup. Cukup ya cukup sampai banget. semua banjar mungkin ya. Bagus, Cukup. Semua banjar. Jadi anggaplah mungkin ada 1 juta dulu kan bisa Ya, 1 bisa. banjar Ya, benar. untuk pengadaan konsumsinya. Nah, pas untuk kumpul, sumber daya juga. Sumber daya Ya, untuk pengadaan tools apa yang dibutuhkan. 5D Plus. Ini Gerakan sekali. nasional ini yang dia inginkan. Jangan Ya, kita jadi- Bali aja. Gerakan nasional apa yang akan 5D Plus buat? ya, jadi kayaknya nggak butuh 1 T sih ya Nggak kalau boleh ya? kalau program saya ya. Jadi kalau di benak saya, jadi seluruh solusi yang muncul benar-benar work atau bekerja dalam pengelolaan sampah itu di up. Jadi saya kebayang pemerintah mengundang semua orang yang punya solusi sampah. Kemudian pemerintah membuatkan video atau apapun, tutorial atau apapun, Media kemudian di-share edukasi ke ya. semua masyarakat, baik itu berupa sosial media atau roadshow ke semua tempat, sehingga semua masyarakat tahu bahwa sampah-sampah yang ada di Indonesia ini ada solusinya berdasarkan jenis sampahnya. Ya, contohnya ketika semua orang di Indonesia tahu bahwa sampah plastik kemasan bisa jadi lukisan dan caranya udah tahu, mereka langsung ada. Karena masalah sekarang mungkin solusinya nggak di up. Ya, jadi Indonesia kayak jangan buang sampah. Jadi masih di
awang-awang. Ya. Jadi Ya, semua udah tahu ya. solusi sebenarnya sampah real itu. caranya itu belum mereka tahu. Mereka hanya bisa pilah atau buang itu aja tong sampah gitu. Nggak ada orang tahu bahwa sampah organik ada gini ya. Jadi mungkin Bentuk gerakan 5D akan mengumpulkan nyamo-nyamo Yang itu punya solusi. organisasi Ya. yang punya visi misi yang selaras sama-sama Ya, untuk pengelolaan sampah plastik ini dikumpulkan, dibuatkan videonya, dibuatkan movement gerakan yang masif, ya, di-share di sosial ya. media sehingga lebih banyak yang terinspirasi, lebih banyak yang Bergerak. meniru dan menggugah. Wih, luar Nggak butuh biasa. 1 T kayaknya. Nggak betul ya? Ya sih saya Pak pakai kaset. Berapa itu ya 1 T ya? Ya itu kita berandai-andai ternyata gerakan yang artinya walaupun nggak dikasih PR nih kan langsung soalnya jawab. Belum mungkin kalau dikasih PR seminggu untuk mengkonsep itu pasti lebih jenius Ya, kan betul. pasti masukan-masukannya. Yang jelas sepertinya masalah sampah ini seluruh dunia mengalaminya, sampah plastik juga yang niatnya baik sampah lahir tapi kecolongan, kebablasan sehingga dengan minimnya edukasi akhirnya hal yang seharusnya berbahaya jadi biasa-biasa saja. Hal yang harusnya kita nggak lakukan ya kita lakukan dengan semau gue tanpa beban tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jadi terima kasih Mbak Sri, Bang Dimas, Dewo Hari Krisna dan Bang Oplas, perbincangan luar biasa. Sekarang kita cepet-cepetan ya mitos atau fakta. Kalau sampah plastik yang dibuang ke tempat sampah akan terurai dengan sendirinya, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Tas kresek plastik dibuang sembarangan akan terurai dalam waktu 5 tahun, mitos atau fakta? Mitos. Hah? Mitos. Mitos ya? Berapa tahun ya bener ya? Itu bisa Plastik kemasan 100, ratusan. 500 tahun. Ya. Dan kalaupun terurai dia jadinya mikroplastik, nanoplastik, belum tentu hilang dari alam kita. Sampai kamu melinggir di Rongkelu. Sampah plastik masih di Sampai cucu-cucu masih. Saya pernah lihat snack yang saya beli waktu SD masih ada. Masih? Waktu SD? Cup. Oh, yang ada gambar udang tuh. Masih saya lihat sekarang belum hangus. Oh, itu bukti. Ya. Itu. Jadi plastik terurai dalam 5 tahun itu adalah sebuah mitos. Nggak benar ya. Beberapa sampah plastik bisa dikumpulkan, bisa diolah menjadi bahan bangunan. Mitos atau fakta? Fakta. Bisa. Tepuk tangan yang meriah untuk fakta. Nah, sekali lagi terima kasih buat narasumber yang sudah hadir jauh-jauh dari Bulele yang ada dari Gerih, Bulan dan berkumpul di sini. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam pertanyaan-pertanyaan dia dengan tempat yang sebegini dan juga penonton yang mendengar podcast niki Nunas Pangampuro yang diminta diwang. Jadi kembali kita disclaimer, tugas kita bukan menggurui, tugas kita untuk bukan merasa diri paling benar, paling mulia, tidak. Kami terus belajar, terus bereksperimen untuk terus semakin hari semakin pintar merasa, bukan merasa pintar. Terima kasih sudah menonton podcast Di Sampingmu. Diskusi sampah itu penting bagiku dan juga bagimu. See you. Ayo kurangi plastik. Ayo sadari plastik. Ayo kurangi plastik. Ayo sadari plastik. Terima kasih Mbak Sri, semua Bang Dimas, Dewo Hari Krisna dan Bima Dioblas. Badek mau kelo di bukit. Sampah plastik sekali cetek yang di tanah bisa hilang suburne yang ditukar bisa jadi biang kerokne banjir biang kerokne nabi biang kerokne Banjir. mantap biang kerok nabi biang kerokne banjir badek mau kelo di bukit. Sampah plastik sekali cetek
yen dipase bisa ngeliu be mati yen mau tunjal ngai polusi andus nemisi racun andus pembakaran misi nabi andus nemisi racun andus nemisi nabi andus nemisi racun andus nemisi nabi andus nemisi racun berbahaya ayo kurangi plastik demi kelestarian Pulau Dewata mulai sadari plastik demi kebaikan kita dan lingkungan Bali ayo 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 kurangi plastik ayo 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 sadari plastik ayo 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 kurangi plastik ayo 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 sadari plastik ayo 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 kurangi plastik ayo 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 sadari plastik Asugara makin hari makin sadar